Kami sangat mencintai Rasulullah, kami mencintai Rasulullah, tapi ada kawan-kawan kami yang terpengaruh dengan viralnya masalah nasab Balawi. Abuya, kami minta petunjuk Abuya, walaupun fitnah terhadap habaib Balawi, doakan kawan-kawan kami menjauhi habaib karena terpengaruh fitnah tersebut. Sederhana sebetulnya, makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus semacam itu? Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas. Dari dua belah pihak kau sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pertanyaan dari teman-teman jamaah yang lagi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami mau bertanya, kami sangat mencintai Rasulullah, kami mencintai Rasulullah, tapi ada kawan-kawan kami yang terpengaruh dengan viralnya masalah nasab Balawi. Abuya, kami minta petunjuk Abuya buat hati kami lebih mencintai zuriat Rasulullah walaupun fitnah terhadap habaib Balawi. Doakan kawan-kawan kami menjauhi habaib karena terpengaruh fitnah tersebut. Mencintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi, apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Ada masalah dzurriyyah Nabi, dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu, ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, na'udzubillah itu bahaya sekali. Mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain. Mungkin na'udzubillah. Bahaya orang utaati nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak suka masalah qiyafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya qiyafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Qiyafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker, sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa?
Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang syah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita punya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus semacam itu? Dari dua belah pihak kami sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya, jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu. Cukup, selesai. Sampai di sini, wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda. Namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih, kan enggak? Ya perlu dikasih sayangnya sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih, paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini, kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai, tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya jika satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ingat, dua orang memang tidak benar semuanya. Yang satu apa? Yang yakin dia tahu tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, mengaku-ngaku punya nasab dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendengar orang yang punya nasab dan Muhammad lalu dinafikan, dua-duanya adalah salah. Menafikan nasabnya orang kepada Nabi Muhammad, sementara kelompok itu sudah selama ini punya nasab, diyakini kepada Nabi Muhammad, diyakini yakin don tentunya dalam hal ini. Mereka menduga nasab nenek moyang mereka kepada Nabi Muhammad, maka kita membatalkannya juga sebuah kesalahan. Atau orang tahu dia tahu dari kemarin nasab saya ke sini, tiba-tiba ngomong kita buat sepakat ngaku Nabi Muhammad, juga bohong. Ingat, menafikan juga tidak boleh, mengaku-ngaku juga tidak boleh. Ingat, dua-duanya tidak boleh. Tolong jangan menafikan dan juga jangan ngaku-ngaku. Urusan mengaku-ngaku cukup keluarga tadi mengatakan selesai. Sudahlah, jangan ribut, hei hamba Allah. Anda malu. Kalau Anda bicara tentang DNA ilmu qaufiyah, itu ada ilmunya sendiri, pemahaman. Anda baca. Alhamdulillah saya punya catatan panjang tentang ini, dan tentang masalah qiyafah, kok qaufiyah, qiyafah. Qiyafah itu adalah satu ilmu di dalam dunia agama. Qiyafah, al-qaufiyah, al-qiyafah itu adalah, jadi ada satu orang bisa memahami kalau ini anaknya ini, bisa menduga dari bentuk-bentuk tertentu. Oh ini anaknya ini, kakinya ini, namanya ilmu qiyafah. Ya, nah. Kemudian DNA lebih tepat lagi. Tapi kapan itu digunakan? Bukan Anda yang sudah tahu bapaknya ini langsung, Pak ini kayaknya saya ragu ente anaknya bapak ini, coba saya ke DNA. Oh ini kurang ajar namanya. Bagi orang yang bingung, ini ada anak berebutan, bapak dengan bapak rebutan. Sampai disebutkan para ulama, jika ada dua orang merebutkan satu anak, jika masih bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Gambaran fikihnya luas. Contohnya gimana? Satu orang mengaku itu anakku ngaku ya, bukan menafikan. Yang satu orang itu mengaku itu anakku, kalau bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Bagaimana dikumpulkan? Yang satu seorang bapak mengatakan itu anakku, yang satu seorang ibu mengatakan itu anakku, langsung katakan, oh mungkin dulu pernah nikah. Selesai. Kan gampang ilmunya. Kalau ini bapak ngaku anaknya, baru nanti qiyafah itu diterapkan. Ilmu qiyafah.
Ilmu DNA tadi diterapkan, baru dites DNA mana yang cocok. Urusan ini ya hamba Allah. Jadi tolonglah ya jangan Masya Allah, saya sedih. Makanya kami tidak terlalu masuk dalam hal ini. Menafikan nasab yang selama ini diduga adalah benar adalah juga berbahaya. Mengaku-ngaku nggak punya nasab, ngaku-ngaku nasab, maka adalah juga dosa sama-sama. Ayo. Tolong yang pernah ngaku-ngaku nasab sementara tidak punya nasab, Anda sadar. Lah kalau dia, saya selama dari bapak moyang saya mengakunya kok. Lah ini seperti yang diributkan. Ya sudah, kenapa kita menafikannya? Ada sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab, Anda jangan menafikan. Coba indah, jika ilmu ini dipakai, percayalah nggak akan ada keributan selama ini. Ilmu ini kalau dipakai, tidak ada dua keributan kubu-kubu ini. Setelah hamba Allah. Ilmu itu jelas. Nggak perlu menimpakan nasabah dan saya. Nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini. Nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya. Tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana. Semua orang dipercaya tentang nasabnya yang selama ini diakuinya. Selesai. Jangan, mohon maaf dah. Adapun permasalahan ada kelompok ahli bait yang dinafikan di sebuah negara, pernah ada gonjang-ganjing ada, tapi selesai, gonjang-ganjing ada selesai. Yang perlu kami hadirkan di sini, hamba Allah ini penutup, tolong panjang saya jawabnya. Sudahlah, berhentilah Anda meributkan itu semuanya. Merebutkan selagi sebuah keluarga mengatakan dirinya keluarga besar, bukan 1-2 orang. 1-2 orang bisa diragukan. Ini keluarga banyak di sini nih. Mengatakan bahasanya dia punya nasab kepada baginda Nabi, sudah selesai. Anda prasangka baik kepada ini semuanya, kemudian damai setelah itu. Indah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.